Oke, selamat datang di podcast MPTV hari ini. Jadi, gua di sini ditemenin Rejal ya dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Gua mau ngebahas random ya untuk kali ini. Jadi, masalah yang rame-rame di tahun 2020 ini ya. Yang pertama sih gua ngebahas tentang kuliah online. Jadi kuliah online tuh kan banyak banget pendapat warga dan masyarakat negatif juga sih pendapatnya, karena kuliah online itu ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi nih gue mau nanya-nanya sama Rejal masalah kuliah online, karena kan Rejal kan juga mahasiswa, dia merasakan gimana nggak enaknya kuliah online. Jadi gimana Jal pendapat lu masalah kuliah online ini? Ya kalau menanggapi persoalan kuliah online ya atau daring ya pastinya nggak cuma hanya kalangan mahasiswa aja ya, pastinya khususnya untuk para pelajar-pelajar di luar sana juga kayak SD, SMP ya kan, pasti ngalamin kesulitan juga ya, karena dimana kita harus setiap hari harus on time melihat handphone kan, sedangkan ya kalau bagi mahasiswa sih ya nggak keberatan, karena kita udah tahu untuk mengenal HP, udah paham lah gitu cara mengoperasikannya. Nah tapi kan kasihan untuk kayak adik-adik kita nih, kayak yang sekolah dasar ataupun TK kayak gitu kan, yang harus sekolah online, sedangkan orang tua mereka aja belum tahu betul gitu bagaimana cara menggunakan aplikasi Classroom, terus betul. Zoom meeting dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi agak sedikit kasihan juga lah gitu dengan sistem pembelajaran sekolah online ini. Lu kapan nih kuliah online, mulai kapan tuh? Sejak kapan ya? Pastinya sejak pandemi lah, pas pandemi kemarin ini. Ini bedanya lu pas kuliah online sama offline gimana tuh? Enak gak sih kuliah online kayak begini? Ya pastinya dibilang enak nggak enak ya pastinya nggak enak, cuman ya mau nggak mau kita harus jalanin aja kan. Kita nyari ilmu, harus ya udah deh kita ikutin alurnya aja gimana gitu. Enggak, maksud gue tuh lu dapet ilmu yang dijelasin sama dosen gitu, masuk gak sih ke otak lu? Kalau dibilang masuk nggak masuk ya jangan ditanya. Kadang kita gini kan, kita tatap muka aja masih belet nih otak nih, on lah. Apalagi kita online begini, udah on tambah on. Waduh, pusing juga itu ya. Jadi nggak dapet apa-apa tuh ya sebenarnya sih ya. Kalau dibilang nggak dapet apa-apa sih enggak, maksudnya kurang lah gitu dari kita tatap muka gitu dibanding offline gitu. Cuman lebih nggak efisien aja lah sih sebenarnya gitu. Kalau kita dibilang nggak dapat apa-apa, berarti kita setiap hari kuliah atau belajar ya nggak ada hasil lah dong kalau kita nggak dapat apa-apa kayak gitu kan. Cuman lebih nggak efisien doang sih seperti itu. Ada aja kendala-kendala kalau kuliah online gitu? Banyak pastinya kendalanya, sinyal, kota, kota sih. Kota yang pasti kota. Iya, ama ya, tapi ya salah satunya kota ya. Cuman kalau bagi orang-orang yang ada lah atau orang-orang yang punya uang enak ya kan, dia punya handphone dan lain sebagainya. Tapi kan banyak nih yang kita ketahui belakang-belakang ini, banyak juga nih orang-orang yang nggak mampu lah ya kan, maaf tanda kutipnya gitu ya kan, yang tidak punya handphone dan akhirnya karena sistem sekolah daring ini akhirnya dia harus memaksakan untuk membeli handphone untuk bisa anaknya belajar online kayak gitu. Itu sih salah satu yang dirugikan dengan adanya sistem sekolah belajar daring ini sih kayak gitu. Susah juga gitu ya online ya. Susah lah pasti. Gue juga gimana ya, menurut gue sih agak pusing juga nih menghadapi keadaan yang kayak gini masalah online, karena rame banget nih keluhan orang tua untuk masalah belajar online. Bukan cuma hanya mahasiswa sih, tapi kan ada adik-adik dari mahasiswa ini yang SMK, SMA, SMP sampai SD itu belajar online, bener-bener pusing lah masalah pengeluaran lebih banyak. Ini kira-kira masukan lu buat online begini, sistem belajar online? Masukan apa nih? Iya, masukan. Masukan apa dulu nih? Masukan lu buat keadaan ini kan, kita kan kuliah online gini kan emang dari peraturan dari pemerintah untuk memutus rantai pandemi ya kan, penularan. Ini masukan lu apa nih buat lu sebagai mahasiswa, masukan lu buat kuliah online gini agar lebih
menikmati lah gitu, mahasiswa lebih masuk, pelajar-pelajar lebih masuk belajarnya. Ya, betul. Ya pastinya sih yang diharapin dari khususnya semua orang ya, atau ya penjuru dunia lah atau warga negara Indonesia khususnya. Bukan Indonesia doang ya. Pastinya ya semoga cepat berakhir gitu pandemi ini gitu, agar kita bisa kembali normal melakukan aktivitas seperti kerja maupun sekolah dan lain sebagainya gitu. Karena kan nggak hanya pelajar aja nih yang dirugikan, tapi sebagian dari para pekerja pun dirugikan karena banyak yang di WFA, banyak yang dikeluarkan dari pekerjaan kayak gitu. Dan kita kan harus social distancing itu juga sih. Jadi ya semenjak adanya pandemi ini jadi agak ribet sih, mau dari sistem sekolah, sistem kerja itu jadi agak rumit. Kita yang tadinya kerja tinggal enak-enak aja gitu, nggak ada aturan segala macam, ini harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, harus jaga jarak. Ya emang berarti kita kalau harus jaga jarak terus kita kalau yang udah berkeluarga nggak boleh deket-deket. Wah itu ya, beda itu lagi kan itu. Aneh juga kan kayak gitu sih sebenarnya bukan apa ya social distancing sih, bukan, sebenarnya lebih ke physical distancing gitu. Kalau social distancing kita berarti nggak boleh kenal dengan lingkungan kita dong, kita nggak bisa bersosialisasi antar temen kalau social distancing ya. Kalau physical distancing kan lebih ngejaga aja sih kayak gitu sebenarnya. Iya, lebih jaga jarak aja lah. Intinya ya cepat berakhir lah pandemi ini biar kita kuliah juga normal, karena kasihan tuh, karena gimana kasihan itu kalau bagi mahasiswa ya yang ditunggu-tunggu mahasiswa kan kelulusan ya kan, wisuda, kita bisa bareng-bareng sama teman. Cuman karena dengan adanya ini wisuda hanya melalui virtual handphone ya kan, tuh kayaknya sedihnya bukan main gitu ya. Banget itu. Kita berjuang dari semester 1 nunggu sampai semester 8 untuk untuk nyari momen itulah ya, itu di ujung puncaknya kita lah dari awal gitu ya. Tapi akhirnya setelah kita udah di puncak nyata kita nggak bisa bareng teman ya, sedih gitu. Cuman tatapan gimana sih dari HP ya sedih banget gitu ya kan. Ya emang itu nggak bisa dibayangin sih, sedih banget. Ini juga kan efek dari corona gini ya, ini efeknya tuh bukan buat mahasiswa doang ya kan, efeknya buat pekerja, banyak yang di PHK. Iya, hampir semua sih sebenarnya karena adanya pandemi ini, hampir keseluruhan lah, nggak hanya untuk mahasiswa atau pelajar aja ya, tapi lebih mencakup ke semua, dari pedagang itu banyak juga lah intinya yang merasakan kerugian ini. Sama, jadi ya namanya pedagang ya para pekerja nggak kerja ya, yang jualan mau dapat apa, nggak ada yang jual karena yang pembelinya nggak ada penghasilan, dia mau beli apa. Nah jadi ada timbal balik ya sih sebenarnya. Jadi itulah nyambung lah gitu. Kecuali jadi para pedagang juga ngerasa dirugikan, kayak pendapatan dia per harinya, penghasilan dia per harinya itu berkurang lah dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Karena kan tahu sendiri pabrik-pabrik banyak yang bahkan stasiun-stasiun televisi aja kan banyak yang nggak banyak ada program yang jalan juga. Intinya ya pandemi ini bikin kita jadi serba salah lah, kayak banyak banget yang kayak judul lagu. Banyak banget yang dirugikan karena ekonomi Indonesia juga turun drastis. Terus apalagi sekarang ada yang aneh-aneh lah, bukan aneh gimana ya. Ini kan kemarin belum lama ini mahasiswa mengeluarkan aspirasinya karena ada terbentuknya RUU Cipta Kerja yang gue dengar sih merugikan hak buruh. Itu lu kemarin ikut demo gak, Jal? Enggak ikut demo. Wah. Enggak. Gue sih enggak ngebela apa ya, enggak ikut demo juga. Enggak apa-apa, mungkin beda pemikiran, tapi iya, enggak ikut demo saya. Iya kan karena kuliah kita mantau aja lah dari belakang. Mantau ya. Sambil ngerjain tugas saya tuh ya. Ya udah puyeng tugas. Kita ngurusin tugas saya udah pusing, ditambah ngurusin gitu. Aduh, ya cuman sebagai warga negara Indonesia ya kita tetap inilah terkejut lah dengan adanya RUU Cipta Kerja itu. Pastinya merasa mungkin sebagian juga ada yang dirugikan kayak gitu sih. Cuman kalau namanya kita ya rakyat kecil lah peribahasanya ya. Mau ngomong kayak seperti apapun pun itu susah juga untuk didengar oleh pemerintah mungkin ya itu. Iya, siap. Dia kita udahlah, yang penting selagi kita masih bisa makan, kita bisa kumpul sama keluarga ya monggo jalanin aja. Oke nih Jal, lu kan sebagai mahasiswa nih, lu juga kerja kan pastinya? Ya sambil kerja. Cuman nggak kerja di perusahaan. Jadi punya usaha lah, ikut abang gitu jualan. Jadi ini Omnibus Law nggak berpengaruh amat dong buat lu? Ya kalau dibilang nggak berpengaruh amat sih ya pasti ada sisi pengaruhnya lah. Pasti ada.
Karena ya yang namanya ini kemarin tahu sendiri kan, kita lihat banyak banget hampir di penjuru daerah kan, hampir semuanya itu demo ya kan, karena demo. Mungkin ya itu melibatkan atau merugikan dari banyak kalangan masyarakat. Bukan hanya buruh ya, jadi mereka merasa dirugikan juga. Karena kayak gimana ya, kalau yang sedikit-sedikit tahu lah, karena ya kita nggak usah terlalu jauh lah, karena kita kalau udah ngomongin soal itu pasti nggak ada habisnya. Iya, emang benar nggak ada habisnya itu. Ya inti dari kayak yang kerugian-kerugiannya gitu ya. Biasanya ya nanti kalau kita punya anak kita lulus sekolah, kita mau kerja apa ya, cuma gitu kan kayak gitu. Betul. Itu sih. Cuman ya semoga kita berdoa aja nih dengan adanya Omnibus Law ini, semoga nggak jadilah atau batal gitu. Iya, semoga aja dibatalin karena ini kan masalah menyangkut ekonomi juga, banyaknya dikurangin hak-hak para buruh. Itu aja sih benar. Ini jadi tanggapan lu apa nih? Tanggapan apa nih? Ini RUU Cipta Kerja ini kan, tanggapan lu. Jadi kan apa ya? Buruh juga berpengaruh juga buat kayak pekerjaan lu kan, lu ikut dagang abang lu. Ini lu juga dirugikan kan? Misalnya penghasilan buruh berkurang, hak-hak buruh gitu. Ya pastinya kan peribahasanya gini loh, ada sebab ada akibat gitu kan kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan pasti berujung ada endingnya kayak gitu kan ya. Apa yang kita peroleh, apa yang kita buat pasti ada endingnya, ada akhirnya, ada selesainya. Sama seperti ini. Ya ini kan kita awal mulanya kan ya adanya peraturan waktu diawal tuh yang masalah RUU KUHP. Iya itu dia yang sekarang ditambah Omnibus Law, kan banyak banget nih sekarang ini ya lika-liku lah pemerintahan. 2020 benar itu. Banyak sekali lika-liku pemerintahan dari mulai pokoknya pas memasuki awal tahun 2020 lah, banyak sekali lah musibah-musibah yang melanda di negeri tercinta kita ini ya, pastinya mulai dari tsunami, turut berduka juga buat negeri kita ini ya kan. Makanya ya pokoknya intinya kalau dibilang kerugian atau apa ya kita bingung juga nih. Kalau dibilang masa dirugikan, mungkin banyak orang pasti bilang masa dirugikan sama sekali, sangat dirugikan gitu dengan adanya Omnibus Law ini. Cuman kan kayak kemarin kita demo aja menyampaikan aspirasi sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa. Karena kan banyak banget tuh yang turun dari petani, dari buruh, mahasiswa, semuanya. STM, kalangan masyarakat, banyak. Bahkan ulama-ulama pun kemarin tanggal 8 Oktober kemarin tanggal 12 atau tanggal 11 tanggal 13. Ya tanggal 13 kemarin belum lama ini baru ini. Itu ormas-ormas ya itu turun ya. Ormas Lihat sih di media gitu. Ulama kayak gitu. Dia sedikit menyampaikan aspirasinya juga. Iya Jal, ini kan yang pas mahasiswa kemarin demo ya. Itu lu nyaksin gak sih di media-media, kan lu nggak ikut demo nih, lu nyaksin di media-media apa ada kerusuhan gimana? Lu kan sebagai mahasiswa juga, lu ngambil dari sisi positif sama negatif. Kan banyak banget tuh negatif, kerusakan maksudnya aset-aset negara kayak gedung gerbang DPR pada di roboh-robohin. Itu pendapat lu gimana tuh ya? Kalau mengenai masalah kerusakan kayak dari aset-aset pemerintah kayak dari kemarin kan Harmoni yang kebakar tim HI itu halte. Sebenarnya kita juga belum tahu juga nih ya apa itu dari kalangan mahasiswa atau apa, karena takutnya di balik itu semua ada orang-orang yang ingin sebagai provokasi. Bukan membela mahasiswa nih ya. Bukan cuma mahasiswa ya gitu ya. Karena namanya demo itu pasti ya dari penjuru segala kalangan masyarakat pasti turun semua. Apalagi kemarin itu kan emang besar-besaran banget kan. Iya, besar banget gila. Mungkin bisa dibilang itu preman, begal, teroris atau segala macam. Mungkin kalau kita tahu ya, mungkin itu sebenarnya ikut turun serta semua dalam aspirasinya. Cuma kan karena kita nggak tahu kan. Jadi ya kalau dibilang banyak yang bilang kemarin aksi demo Omnibus Law itu berakhir dengan chaos atau rusuh, terus aset-aset pemerintah banyak yang dibakar, yang katanya sih dibilang itu karena ulah mahasiswa. Nah, kita belum bisa membuktikan juga apa benar itu ulah mahasiswa, karena ya di situ yang ikut turun serta dalam aksi aspirasi kan bukan hanya mahasiswa, banyak dari pihak buruh, warga-warga gitu. Cuman mungkin karena ya mahasiswa ini sebagai salah satu penyalur aspirasinya dari apa sih ya
sebutannya pendamping lah sebagai aspirasi masyarakat kan Iya, kita iya, nih iya. sebagai mahasiswa kan sebagai ininya penyalurnya gitu ya kan. Itu sih gue denger sih yang masalah rusuh-rusuh itu ya, itu ada gue yakin sih berita itu hoax. Gue ngelihat itu tuh yang memulai kerusuhan gitu itu oknum-oknum yang dibayar gitu. Gue sih apa ya nanggepin media itu hoax emang karena apa ya mungkin ada salah satu oknum yang emang bener-bener gimana lah terlalu anarkis jadi menyebabkan beda pendapat jadi yang dituduh mahasiswa aja yang dituduh. Ya itulah resikonya kita sebagai ya sebenarnya sih bingung juga sih dibilang sama kalau dibilang kita berpihak ke mahasiswa juga kita walaupun gue sebagai mahasiswa ya. Nah karena gini juga sih peribahasanya tanpa adanya media kita nggak bisa tahu juga nih informasi apa yang kita tahu dari masyarakat tentang info berita apa nih sudah terjadi. Tanpa adanya media kita nggak bisa tahu hal itu semua gitu. Cuman ya kita nggak tahu juga ya itu mungkin media entah ada yang dilebih-lebihkan atau apa emang ada yang ini kan karena kan media ya kebutuhan dia sebagai jembatan informasi lah peribahasanya untuk masyarakat khususnya di Indonesia ini atau di luar negeri lah. Jadi ya kalau untuk masalah itu mungkin lebih balik lagi ke mereka aja deh gitu masyarakat ya. Jadi kita yang menilai gitu. Sebagai mahasiswa dan masyarakat juga harus benar-benar pinter dalam menangkap berita-berita hoak gitu. Bisa bedain lah mana berita hoak, mana berita benar ya. Biar nggak nyampe ke kitanya tuh salah. Gini gitu sih sebenarnya masyarakat Indonesia ya khususnya ya banyakan itu lebih mudah terpercaya tanpa mencari tahu dulu ke akar-akarnya. Itu yang ditakutin emang. Nah itu jadi kita baru ngeliat di sosmed nih, iya ada berita kebakaran, dia nggak cuma baru ngeliat dong, tak tahu, kirim dong, di share. Nah, ada yang tahu kejadian itu tanggal kapan, itu berita lama loh, bekas tahun kapan tahu, lihat dong baca, pas dilihat baca, oh iya tanggalnya tahun bekas kemarin. Taunya udah nyebar-nyebar ke orang. Nyebar aja, tahu udah nyebar kemana-mana kan. Nyebar salah nah makanya tuh kita, gue pribadi pun kalau ditanya-tanya bukannya gue nggak mau jawab atau gimana ya, karena gue harus cari tahu dulu nih sebab akibatnya apa nih, inti perkaraannya apa nih, biar jelas. Jadi kita ngasih informasi ke kalangan masyarakat tuh nggak cuman hanya ya hoax berita-berita hoax lah, tapi benar-benar sesuai dengan fakta gitu maksudnya. Kan anak-anak sekarang tahu sendiri. TikTok kan aja contoh hal itu TikTok. TikTok dong. Kan dulu nih TikTok kayak gini nih yang lagi apa lagu viral-viral gitu ya. Kayaknya asik nih kita bikin. Karena gaya cepat meniru lah gitu, cepat ininya makanya ya nggak tahu deh gaya. Mungkin ya perkembangan zaman ya semakin apalagi kita hidup di zaman yang serba modern, serba canggih, beda lah. Jadi ya kita nikmatin aja udah. Oke, jadi di tahun 2020 ini emang banyak banget ya masalah-masalah di negeri kita. Jadi sih harapan gue sih biar cepat selesai aja masalah ini, biar cepat diatasi dan cepat selesai lah pokoknya intinya. Jadi kalau untuk lu sebagai mahasiswa aja harapannya apa nih masalah kuliah online, masalah RUU Cipta Kerja, biar gimana dah menurut lu? Ya harapannya sih kalau untuk kuliah online pastinya ya semoga cepat berakhir aja lah pandemi ini. Semoga cepat berlalu biar adik-adik kita juga orang-orang yang kurang mampu bisa kembali normal seperti awal lagi. Semoga biar aja kita selesai. belajar lebih efisien, biar tatap muka gitu kan ya. Biar kita nggak harus beli-beli kota segala macam dan lainnya. Walaupun katanya kota kita dapat dari pemerintah, tapi hampir sebagian masih banyak juga yang belum dapat kayak gitu kan. Masih belum menyeluruh ya. Nah kalau untuk masalah RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini ya pastinya ya kita juga mau bingung lah. Kalau untuk itu kita bingung sih mau kayak gimana juga ya. Kita kalau rasanya menolak ya pas kita menolak dong karena pasti. Itu dari undang-undang yang diciptakan itu kayaknya melengsengnya jauh banget ya kan dari yang kita inginkan. Kayaknya jauh banget tuh, banyak banget peraturan yang berubah gitu ya. Semoga aja tidak jadi sih, itu dong harapannya. Iya emang harapan gue juga itu karena gue udah capek ngeliat media-media gitu aneh-aneh. Jadi itu aja ya pembahasan kita. Emang sih banyak harapan-harapan di tahun ini. Kita juga sedikit ngebahas juga masalah ini. Mungkin besok-besok juga kita akan ngebahas yang lebih menarik lagi. Ya itu aja sih pembahasan gua hari ini sama Rejal. Oke, sekian acara ini gua tutup ya. Thank you.